Kualitas udara Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini kembali memburuk. Setelah pada Kamis 20 Juni 2024 kemarin, kualitas udara Jakarta menurut situs pemantau kualitas udara IQR menempati posisi kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hari ini, kualitas udara Jakarta berada di posisi keempat terburuk di dunia. Masih menurut situs IQR, pada update data sampai pukul 10 pagi 21 Juni 2024, indeks kualitas udara IQI di kota Jakarta tercatat dengan angka 158 atau masuk kategori tidak sehat dengan tingkat polutan PM 2.5 65 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi polutan di Jakarta saat ini 13 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Terkait itu, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyebut kebanyakan negara di dunia sedang mengalami masalah yang sama. Persoalan polusi udara ini tak hanya dialami Jakarta saja. Polusi udara Pak di Jakarta kan kemarin tertinggi Pak di dunia ini Pak. Itu antisipasinya gimana Pak? Ya, pertama memang dunia begitu ya. Semua polusi, tetapi DKI kan ada water mist, nanti ada pembatasan kendaraan, uji emisi. Itu cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih. Atas kondisi ini, masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela, dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Tim TV One mengabarkan. Ya, miris ya kalau kita lihat kualitas udara di Jakarta ini kelihatan seperti mendung, padahal nggak mendung, tapi ternyata kualitas udara yang buruk, polusi udara yang buruk. Dan untuk membahas bagaimana kondisi kualitas udara yang buruk di Jakarta, pemirsa, di beberapa hari terakhir ini, kami ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan narasumber, yakni Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang masih kami tunggu melalui sambungan virtual, tapi yang sudah hadir di studio TCI Kuningan. Ini ada Pak Nirwono Yoga, selaku pengamat tata kota. Selamat siang, Pak. Pak. Sehat, Pak? Sehat, harus sehat ya. Kondisi udaranya boleh nggak sehat, tapi kita harus sehat. Oke. Pak Nirwono, saya mau minta tanggapan Anda terlebih dahulu dengan kondisi kualitas udara yang buruk di Jakarta. Ini dari sisi pengamat tata kota melihatnya seperti apa? Jadi sebenarnya kita masih dalam tahap menuju ke ekstrim ya. Kalau kita bandingkan tahun 2023, nanti perkiraannya itu antara Juli sampai dengan Agustus, pada saat puncak musim kemarau yang panjang, kan berarti tidak ada hujan dan sebagainya, bisa dipastikan polusi udara kita akan lebih buruk dari yang sekarang. Jadi catatannya itu yang mungkin harus diingat. Artinya apa? Artinya warga Jakarta juga harus bersiap ya. Karena apa? Dengan kualitas udara yang terburuk tadi, dengan peringkat yang pasti akan tertinggi ya, maka kualitas kita harus kualitas udara kita yang buruk tadi, warga harus beraktivitas secara hati-hati di ruang terbuka. Tidak direkomendasikan, terutama pada waktu mulai dari jam 9 misalnya sampai dengan jam 4 sore, itu justru kita berada di luar. Karena itu justru puncak-puncaknya kualitas udara itu buruk. Kalaupun umpamanya mau berolahraga misalnya, kan mau sehat gitu ya, itu justru dianjurkan di bawah jam 8 pagi atau nanti sore di atas jam 4, jam 5 saat kualitas udara cukup menurun, cukup membaik ya, artinya polusinya cukup menurun. Tapi kalau di antara jam itu, kalau kita mau makan siang ataupun juga beraktivitas di ruang terbuka, justru direkomendasikan tidak berada di ruang terbuka. Kalaupun terpaksa, wajib pakai masker ya. Jadi ini masih baru panasan ini Mbak. Artinya kita punya PR, bisa dipastikan Juli Agustus itu di atas 200-an ya. Kualitas udara buruk kita. Pak Yoga, kita akan menuju ke Pak Dirjen, sudah bergabung bersama kami, Pak Rasio Ridosani, ini Dirjen Penegakan Hukum KLHK. Selamat siang, Pak Rasio. Selamat siang. Oke, Pak Rasio, tentunya KLHK memiliki data ya. Memiliki data polutan yang terjadi khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, daerah-daerah penyangga. Nah, kalau kita lihat Pak, data dari KLHK sendiri, sebenarnya apa penyebab masalah yang tidak usai begini? Apakah memang betul emisi kendaraan ini juga memperburuk keadaan? Ya, saya ingin sampaikan bahwa memang kita saat ini menghadapi tantangan di dalam pengendalian ya emisi itu yang punya kontribusi berkaitan dengan kualitas udara, khususnya di Jabodetabek.
Ya, ada beberapa sumber emisi yang menjadi perhatian kita semua yang harus kita kurangin, yaitu adalah emisi dari kendaraan bermotor, kemudian juga emisi dari industri-industri, serta juga yang tidak kalah penting banyak kegiatan-kegiatan pembakaran sampah secara terbuka dan juga kegiatan-kegiatan konstruksi yang harus dikelola dengan baik. Namun pada saat ini, saat musim kemarau, ya tentu kualitas udara juga akan semakin memburuk. Jadi faktor cuaca juga sangat mempengaruhi, di samping 3 faktor yang saya sampaikan tadi. Oke. Kalau dari KLHK ini melakukan pengukuran untuk kualitas udara, ini standarnya sebetulnya seperti apa? Ya, KLHK tentu kita mempunyai standar pengukuran udara kan berdasarkan ISPU ya. Ya, kita ISPU ini ada beberapa parameter yang menjadi perhatian kita di dalam pengukuran udara. Ya, itu ada parameter PM particulate matters ya, PM 10, PM 2,5. Kemudian juga ada juga NOx atau NO ya, NO2, kemudian hidrokarbon, ozon, dan juga SOx serta CO. Jadi ada beberapa parameter menjadi perhatian kita. Namun saat ini yang sering disampaikan di ruang publik ini kan berkaitan dengan PM 2,5. Memang PM 2,5 ini memang pada kondisi-kondisi kemarau ini meningkat. Karena tadi menurut kami adalah faktor-faktor cuaca juga mempengaruhi, di samping faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Ada 3 faktor penting. Pertama adalah emisi kendaraan bermotor. Oke. Tampaknya ada gangguan komunikasi, Pak Nirwono. Kalau kita lihat tadi sudah ada jawaban sedikit dari Pak Rasio, begitu. Ada beberapa faktor yang mengatakan hal tersebut ya. Kalau misalnya kita lihat untuk faktor dari emisi kendaraan, tadi juga dari PLTU sempat disebutkan, betul ya? Nah, tata kota selama ini, sejauh ini, apakah memang tidak bisa lagi memungkiri bahwa itulah yang menjadi penyebab utama sehingga harus dipindahkan? Ya, sebenarnya dalam konteks tata kota, kita kan tahu ada 3 penyebab utama yang perlu diatur ya. Yang pertama tadi PLTU ya. PLTU ini kan masih mengandalkan batu bara. Artinya kalau memang pemerintah serius untuk mengganti batu bara, perlu ada keberanian untuk menggantikan energi baru terbarukan. Nah, dalam konteks ini berapa tahun? 1 tahun, 5 tahun itu kan pilihan ya. Dan rata-rata dari perhitungan dari Kementerian Keuangan untuk beralih atau bertransformasi satu PLTU itu menghabiskan dana sekitar 1,1 triliun. Ini perlu ketegasan dari pemerintah ya. Satu itu. Kedua tadi industri. Jabodetabek ada 110 industri yang masuk menjadi kategori baik itu yang ramah lingkungan maupun yang tidak ramah lingkungan. Nah, untuk yang tidak ramah lingkungan, ini kan harus ada ketegasan. Apakah perusahaan itu mau beralih ke industri yang ramah lingkungan atau dalam konteks ini dipaksa keluar dari wilayah Jabodetabek kalau kita bicara soal tata ruang gitu kan. Dan yang ketiga yaitu sumbangsi terbesar tentu ada di sektor kendaraan pribadi, terutama motor ya. Karena dari 3 jutaan jumlah kendaraan yang masuk wilayah Jakarta, itu sekitar 2,8-nya itu ada di sektor kendaraan sepeda motor. Nah, uji emisi itu kan bagian dari proses ini sebenarnya. Tetapi yang tadi saya katakan, PLTU, terus kemudian industri, itu juga berperan penting. Tentu selain kalau kendaraan tidak hanya uji emisi sebenarnya, yaitu pengembangan transportasi publik kan sebenarnya, karena bagaimana juga kota yang ideal, warga itu beralih menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Kuncinya ada di situ. Nah, ini sebenarnya kita tunggu dalam proses ini. Pemerintah punya target berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan pilihan sebenarnya. Seberapa parahkah polusi udara tadi dianggap penting oleh pemerintah? Kunci situ Mbak Vina. Mas, tapi saya mau menarik ya pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen KLHK tadi sebelumnya menjawab pertanyaan mengenai standar pengukuran dari kualitas udara. Nah, standar pengukuran yang ideal sebetulnya yang mungkin bisa menjadi patokan dalam sehari-hari ataupun masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan bahwa kualitas udara yang baik, yang ideal seperti ini yang digunakan oleh pemerintah sejauh ini ini memang secara teks ada 2 perbedaan ya. Kalau masyarakat secara umum kan menggunakan air quality index ya. Sementara kalau di KLHK menggunakan indeks kualitas udara yang secara teknis mereka juga punya aturan tersendiri. Nah, persoalannya adalah bagaimana membuat link match-nya ya. Jadi antara air quality index tadi dengan indeks kualitas udara yang dimiliki oleh KLHK harusnya kan sama ya, sehingga informasi yang didapat oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu juga sama. Nah, dalam konteks ini ternyata tidak. Misal kita bicara pada saat tadi kita bicara kualitas udara kita 160 misalnya, itu tidak sehat.
Di dalam IQ ya, indeks kualitas udara, belum tentu itu masuk dalam kategori sehat ya. Nanti kita akan baca titiknya di mana, misalnya di titik GBK, misalnya di daerah Jakarta Selatan, atau di Jakarta Pusat, atau di Jakarta Barat, atau Jakarta Timur. Kalau dari pantauan di lingkungan kemarin ya, pantauan Kota Jakarta, puncak ataupun sumber polusi udara itu berasal dari timur ya. Jadi ada pabrik, kemudian ada pembakaran di timur, karena ada udara atau angin yang mengalir ke arah Jakarta, maka faktor cuaca tadi dan angin mengakibatkan kualitas udara menjadi buruk. Tapi tadi faktornya timur ya. Nanti kalau anginnya dari barat beda lagi nih Mbak. Pasti faktornya juga akan tergantung ya. Betul. Baik. Saya akan ajak Anda kembali berbincang dengan Pak Rasio. Pak Rasio, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Rasio, ini menanggapi yang tadi sempat terputus. Pak Rasio, kalau dari KLHK sendiri, untuk proses mitigasi atau mungkin pengendalian dari KLHK sendiri, seperti apa Pak sejauh ini? Ya, kalau kita bicara terkait dengan pengendalian pencemaran udara, kan kita harus identifikasi dulu sumber-sumber pencemarnya atau emisinya. Ya, kami mempunyai sistem, sekarang kami monitoring, karena kami punya station, ada 15 station untuk pemantau kualitas udara di Jabodetabek ini. Kemudian dari station-station ini kami identifikasi sumber-sumber apa saja yang punya kontribusi terkait dengan penurunan kualitas udara ini. Nah, dari situ, tentu kami akan lakukan langkah-langkah penanganan. Pertama adalah kami sampaikan setelah kami melakukan identifikasi sumber-sumber yang ada. Tadi saya jelaskan, kan ada paling tidak ada 3 sumber utama berkaitan dengan kualitas udara Jakarta, ya. Baik itu dari kendaraan bermotor, emisinya dari pabrik ataupun kegiatan usaha, maupun dari kegiatan-kegiatan pembakaran secara terbuka oleh masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan konstruksi, ya, terutama untuk parameter PM2,5. Kami di samping melakukan identifikasi sumber-sumber, tentu kami juga akan melakukan pengawasan-pengawasan, dan kami tentu juga akan melakukan penindakan-penindakan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan izin usaha atau kegiatan mereka. Langkah-langkah ini sudah kami lakukan, ya. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan penghentian kalau kami temukan adanya pelanggaran, dan juga kami proses penegakan hukum lebih lanjut. Ini langkah-langkah ini kita lakukan. Di samping itu juga tentu kami sampaikan memang ada satu kecenderungan yang menarik berkaitan dengan kualitas udara di Jabodetabek ini. Ya, ini kan meningkat untuk parameter tertentu itu di udaranya adalah pada musim-musim kemarau. Ada juga kita perlu juga pendekatan dengan teknologi ya. Misal tadi sekarang banyak dicobakan oleh dan dilakukan oleh Pemda DKI. Ya, mereka menggunakan water mist dan sebagainya, termasuk juga kemungkinan bisa diterapkan modifikasi cuaca. Tapi juga kita perlu dorong juga upaya-upaya untuk dilakukannya untuk penanaman pohon ya, membuka lahan-lahan terbuka, lahan hijau lebih banyak lagi, karena kita tahu pohon nggak punya fungsi untuk menurunkan polutan-polutan pencemar ini. Jadi langkah-langkah terintegrasi ini harus kita lakukan ya, termasuk berkaitan dengan pengendalian emisi di kendaraan. Tentu uji emisi harus kita lakukan, dan juga kita harus perketat standar-standar terkait dengan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Saya tadi sepakat dengan Mas Nirwono Yoga ya, berkaitan dengan bagaimana kita juga harus mengendalikan ya industri-industri yang berada di sekitar wilayah Jabodetabek ini. Ya, karena kita harus bisa pastikan bahwa industri-industri yang memang benar-benar industri bersih ya, yang berkaitan dengan pencemaran udara ini berada di lokasi-lokasi sekitar Jabodetabek ini. Itu Mbak Ana maupun Mbak Pena. Ya. Baik, Pak Rasio, kita sudah tangkap poinnya, upaya penegakan hukum, terus upaya lahan hijau juga akan dilakukan. Tapi mungkin kita akan bicara lebih lanjut ya mengenai langkah apa yang kemudian bisa dibenahi. Apakah nanti bisa beralih menggunakan transportasi umum, ataukah ada transportasi ramah lingkungan yang mungkin bisa menjadi solusi? Nanti kita akan bahas lengkapnya usai jeda, pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi udara di Ibu Kota Jakarta siang ini. Sudah ada rekan kami Atika Dewi akan melaporkannya secara langsung. Tika, silakan laporan Anda.
Ya, Ana Vena dan juga pemirsa, benar sekali memang akhir-akhir ini kita semua merasakan dan juga dapat merasakan bahwa kota Jakarta sedang dilanda polusi udara yang cukup parah. Yang mana per siang hari ini saja kota Jakarta ini kualitas udaranya masuk ke dalam kategori tidak sehat. Menurut data dari situs pengukuran kualitas udara AQR siang hari ini, kualitas udara Jakarta berada di indeks nilai 159, yang mana dari angka tersebut bahkan menjatuhkan kota Jakarta sebagai kota dengan polusi udara tertinggi nomor 3 di dunia. Kita ketahui bersama pun kota Jakarta ini memang selalu dipadati dengan sejumlah aktivitas masyarakat, di mana jumlah mobilitas pengendara di Jakarta pun ini cukup tinggi, menjadi salah satu pemicu polusi udara di Jakarta tak kunjung usai. Tentunya ini menjadi kekhawatiran kita bersama, Ana, Vena, dan juga pemirsa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa tanggapan dan juga dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sudah bersama saya dua narasumber siang hari ini. Halo Mas, boleh kita berbincang sedikit dengan pemirsa TV One. Mas, dengan Mas siapa? Nama saya Ibnu Adam. Nama saya Rizky Ramadhani. Oke, Mas Ibnu dan Mas Rizky, boleh kan akhir-akhir ini polusi udara di Jakarta sedang tinggi. Bahkan kota Jakarta ini menjadi kota nomor 3 tertinggi dengan polusi udaranya gitu. Seperti apa sih tanggapan dan dampak yang dirasakan oleh Mas Ibnu dan Mas Rizky pribadi rasakan? Oke, kalau dari saya pribadi sih Mbak, karena kebetulan juga saya ini tinggal di Cibinong dan PP Cibinong Jakarta, cukup merasakan sekali ya gimana dampaknya. Kalau saya naik motor tuh emang polusinya tuh cukup terasa sekali, dan kadang tuh kalau lagi jalan sampai nyesek-nyesek juga karena polusi udaranya tuh udah menurut saya lumayan kurang baik sih. Kalau dengan Mas Rizky sendiri gimana? Baik, menurut saya sebagai masyarakat Jakarta, bisa dilihat sekarang bahwa cuaca tuh kayak panas banget. Itu bisa diakibatkan dari polusi udara yang semakin tinggi, dan menipisnya jarak pandang kita untuk melihat dari kejauhan itu diakibatkan oleh polusi udara yang semakin meningkat di Jakarta. Mungkin itu sih. Berarti kalau dari Mas Ibnu, karena emang perlu jarak yang jauh ya untuk sampai ke kampus, dan kalau Mas Rizky juga jarak pandangnya. Oke, Mas Ibnu dan Mas Rizky, terima kasih atas tanggapan dan juga dampak yang dirasakan langsung oleh kalian mengenai polusi udara Jakarta yang cukup tinggi. Itu pemirsa, tanggapan dari masyarakat mengenai polusi udara, dan bahkan Jakarta ini menjadi kota tertinggi nomor 3 dengan polusi udaranya. Demikian, kembali ke studio Ana, Vena. Baik, terima kasih Atika Harahap atas laporan Anda langsung dari Jakarta. Ya, saya akan kembali melanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber, tapi izin Pak, saya mau kembali ke Pak Rasio terlebih dahulu. Pak Rasio, berbicara dengan apa yang sudah dikatakan oleh pihak pemerintah, ini diantaranya mendorong upaya lahan hijau begitu. Apa yang kemudian paling direkomendasikan dan akan dilakukan oleh KLHK ataupun pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas udara? Apakah penggunaan transportasi umum, atau mungkin sangat disarankan atau didorong penggunaan kendaraan-kendaraan listrik di masyarakat sekitar Jakarta? Pak Rasio. Ya, tentu dalam menyelesaikan persoalan ini kan tadi saya jelaskan, kita harus pahamin dulu apa sumber-sumber pencemar penyebab penurunan kualitas udara Jakarta ini. Ya, pertama adalah berkaitan dengan emisi di kendaraan bermotor. Ada beberapa langkah harus kita lakukan. Pertama, kita harus pastikan juga bahwa kendaraan-kendaraan bermotor kita ini yang masuk ke Indonesia ataupun diproduksi di Indonesia ini benar-benar kendaraan bermotor yang beremisi rendah. Itu baik yang akan kita dorong berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan bakar yang ramah lingkungan, maupun juga sumber kendaraan listrik. Ini harus kita dorong lakukan itu. Ya, di samping itu juga tentu juga kita harus lakukan upaya-upaya pengawasan untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang ada di jalan-jalan yang sekitar kita ini benar-benar kendaraan yang memenuhi ya emisi ataupun aturan emisi berkaitan dengan kendaraan tersebut. Di samping itu juga tentu pengaturan transportasi juga sangat penting. Kita harus bisa memastikan bahwa pengaturan transportasi juga sangat penting berkaitan dengan traffic managementnya, sehingga kita bisa melihat tidak terjadi kemacetan dan sebagainya. Kalau kemacetan berarti emisi juga sangat tinggi. Di samping itu juga tentu juga kita harus dorong upaya-upaya ya untuk penguatan berkaitan dengan sumber-sumber yang dapat menyerap emisi tersebut. Khususnya saya sampaikan tadi adalah pembukaan lahan-lahan terbuka hijau, ya, karena kita tahu kawasan terbuka hijau juga mampu untuk menyerapkan emisi. Ini kalau dari kendaraan bermotor, ya, saya ulas sampaikan kembali bahwa kita gunakan
teknologi kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, ya, itu juga baik teknologi beremisi rendah, termasuk juga penggunaan kendaraan-kendaraan elektrik. Kemudian kita pastikan juga kendaraan-kendaraan tersebut ya saat berada di jalan raya bisa memenuhi standar-standar baku mutu emisinya. Dan yang tidak kalah penting juga kita siapkan juga ya sumber-sumber ataupun alat-alat untuk pengurangan emisi mereka. Tadi saya sampaikan lahan terbuka hijau, termasuk juga kita dorong untuk penggunaan public transportasi. Ini langkah-langkah yang dilakukan berkaitan dengan emisi kendaraan bermotor. Sama juga, hampir sama berkaitan dengan industri-industri, karena kita tahu industri juga merupakan sumber pencemar. Maka kita dorong juga teknologi-teknologi ramah lingkungan dalam industri-industri kita. Kita lakukan juga upaya-upaya pengawasan untuk kepatuhan, sehingga mereka bisa benar-benar memastikan emisi dikeluarkan dari sumber industri tersebut dapat memenuhi pengendalian emisi yang kita butuhkan. Oke, baik. Pak Nirwono, kalau menanggapi tadi Pak Rasio kan tentu sudah ada, artinya mitigasi sudah disiapkan oleh pihak pemerintah. Nah, tadi Anda juga katakan bahwa harus ada persiapan jangka pendek dan juga jangka panjang begitu ya. Nah, untuk secara realistis saja begitu. Kalau jangka pendek dan juga jangka panjang yang paling mungkin untuk diterapkan terlebih dahulu seperti apa? Ya, kalau saya sih berpikirnya kita bagi tiga ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek yang saat ini harus sudah diambil dalam waktu 1-2 minggu ke depan ini, yang pertama kebijakan yang paling mudah yaitu kebijakan work from home ya, terutama bagi anak-anak sekolah ya, karena yang paling berbahaya udara itu kan sebenarnya buat anak-anak sekolah ya, ditambah juga dengan ASN misalnya dibagi 50% misalnya, tujuannya lebih kepada melindungi dulu semua warga Jakarta, kan itu dulu tujuan utama, baru kemudian kebijakan lanjutannya, misal perluasan kebijakan ganjil genap ya, terus kemudian kebijakan operasional tadi emisi ya, uji emisi ini berani nggak dalam waktu 1 bulan seluruh kendaraan di Jakarta sudah melalui tes emisi ya, karena dalam perkembangannya itu baru sekitar 10% Mbak. Jadi kalau kita bicara 3 juta itu baru berapa nih, 10% itu cuma sekitar berapa, 30 ribuan ya. Jadi PR kita masih banyak sekali kendaraan yang perlu menguji uji emisi. Ini ternyata mudah diucapkan tapi dalam pelaksanaan di lapangan ada kesulitan baik dari Dinas Lingkungan Hidup terutama dan juga terutama dari pihak kepolisian. Karena apa? Bagi kendaraan yang seharusnya tidak lolos uji emisi itu dikenakan sanksi. Ya, ada sanksinya sebenarnya, tetapi dalam pelaksanaannya belum berhasil sehingga baru 10%. Ada 90% kendaraan yang belum lolos uji emisi. Ini kan perlu percepatan 1 bulan, 2 bulan karena operasional juga harus dilakukan. Nah, ini jangka pendek yang paling dekat ya. Tapi yang tadi dikatakan Pak Rasio sudah benar, tapi ini kita bicara jangka menengah, jangka panjang tadi seperti penertiban pabrik, terus kemudian perubahan dari PLTU ke energi baru terbarukan, sampai dengan tadi umpamanya tindakan tegas kepada pabrik atau kegiatan masyarakat yang membakar sampah terbuka misalnya. Ada tindakan-tindakan seperti itu juga ya harus paralel. Baik. Betul. Terima kasih Pak Nirwono sudah bergabung bersama kami. Sebelum juga ada Pak Rasio ya. Terima kasih banyak KLHK sudah bergabung bersama kami. Siang. Tentu ini juga mungkin bisa jadi perhatian kita semua ya untuk sama-sama menjaga lingkungan ataupun kualitas udara di tempat kita tinggal. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Selamat siang.